berdoa. Allah Bapa, Sang Pencipta, segala syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Kami patut bersyukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh mengizinkan kami bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita melanjutkan hari-hari kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan ke dalam hidup kami, baik melalui nafas kehidupan, kesehatan, dan juga hari yang baru. Biarlah kiranya Tuhan hari ini kami bisa menjalani hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa melalui renungan pagi hari ini, agar kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami, sehingga kami boleh memiliki hati dan pikiran yang bijaksana. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami melalui firman-Mu yang mau kami dengarkan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 14 ayat 3. Beginilah dikatakan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. HP tung saluhut do nasida sumurut, tung sangedo nasida marrohamago, dang adong sibahin nadenggan, nanggo sahalak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melakukan sesuatu yang baik adalah tentu dambaan setiap orang. Dan kalah halnya ketika Allah juga menciptakan manusia, tentu Allah menginginkan manusia itu bisa menjadi perpanjangan tangan Allah di bumi. Itu mengapa sangat berbeda penciptaan manusia dengan ciptaan yang lain, karena manusia itu adalah ciptaan yang paling istimewa yang Allah ciptakan dan berbeda dengan yang lain. Karena di dalam manusia Allah memberikan akal budi dan juga pengetahuan, sehingga hal itulah yang membuat manusia harusnya berbeda dengan ciptaan yang lain. Allah melihat segala yang Allah ciptakan itu adalah hal yang baik dan sangat-sangat baik. Namun, kalau manusia itu jatuh ke dalam dosa sehingga ia menuntun keinginannya sendiri, manusia merusak citranya sebagai ciptaan Allah dan sering menuntun kemauannya, hingga itu bertentangan dengan Allah yang menciptakan. Mereka menjadi kehilangan akal budi itu, mereka kehilangan yang hak istimewa yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka tidak tahu melakukan yang baik. Seperti halnya dengan firman kita hari ini, di mana kebebalan manusia itu si pemazmur katakan, atau Raja David katakan, tak ada seorang pun yang dapat melakukan yang baik, tak seorang pun yang berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih, coba kita bayangkan jika semua orang di dunia ini melakukan kejahatan. Barangkali kasih itu sudah mati. Tidak lagi ada kasih di antara kita. Dan itulah yang terjadi, yang dialami oleh si pemazmur, di mana manusia itu kerap hanya berpikir kepada pengetahuannya sendiri, sehingga di ayat 1 mereka katakan tidak ada Allah. Mereka dengan kebebalannya meragukan Allah dan bersandar kepada pengertiannya sendiri. Manusia yang dibutakan oleh dosa sering menuntun kemauannya dan menantang Allah, sehingga ia tidak tahu apa yang menjadi hal-hal yang baik yang harusnya ia lakukan seturut dengan perintah Allah. Sebagaimana adanya Allah menciptakan manusia itu adalah seturut dan segambar dengan Allah, berarti ketika kita seturut dan segambar dengan Allah, kita dapat melakoni
identitas Allah, kita dapat melakoni atau meniru karakter Allah di dalam hidup kita dengan melakukan hal-hal yang baik, bukan dengan tidak melakukan hal baik atau melakukan sesuatu yang jahat. Inilah yang dikatakan atau yang diwartakan oleh renungan kita pagi hari ini, supaya kita memperhatikan kehidupan manusia zaman sekarang. Allah memperhatikan kehidupan manusia pada setiap zamannya. Manusia merasakan bahwa Allah tidak lagi penting, terlebih di era kemajuan ini sering kita mengesampingkan Allah di dalam hidup kita. Kita berpikir kita mampu, kita bisa karena hebat kita, karena pengetahuan kita, dan karena kemampuan kita. Sehingga hal itu menjadi membutakan kita, padahal siapakah kita? Manusia adalah manusia yang terbatas, manusia yang hanya bermodalkan belas kasihan, sehingga Allah memberikan anugerahnya kepada kita. Kita boleh hidup, dan hanya Allah lah yang membebaskan kita melalui kematian Yesus Kristus, sehingga kita boleh diselamatkan. Sehebat apapun manusia tidak dapat melepaskan dirinya atau menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itulah Bapak Ibu, hanya kasih Allah lah yang patut melepaskan kita dan membebaskan kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu marilah kita mengubah hati kita lebih mengasihi sesama kita dari dalam hati kita, bukan karena hebatnya kita, melainkan hanya oleh anugerah Allah semata. Karena itu mari kita senantiasa lebih mengasihi dari hati yang bersih dengan penuh kekuatan, dan juga mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.